Lembaga IPWL, institusi perawatan wajib lapor bagi penyalahguna narkotika. Kami di sini adalah Yayasan Caturwangsa Nusantara yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menuntaskan para pelaku narkotika dan atau melakukan rehabilitasi pada pecandu narkotika. Ya. Nama saudari siapa? Sonia. Umur 23. Nama ibu? Mastiah. Nama ayah? Solih. Lahir di mana? Jakarta. Tanggal 5 bulan 10 95. Golongan darah? Atau pekerjaan? Terus apa? Pekerjaan? Bekerja atau tidak? Bekerja. Apa pekerjaannya? Swasta kali ya? Swasta. Nomor telepon berapa? 08 15 19 35 lupa. 0859 21 988 501. Hari ini hari apa ya? Minggu ya? 22 Desember 2018. Mbak Sonia kesini didampingi oleh siapa? Saudara ya. Apa hubungan saudara dengan Mbak Sonia? Saudara dari mana? Dari ibu, dari ayah? Dari ibu. Ya. Jadi benar ya, Mbak Vera mendampingi Mbak Sonia ya? Ya. Oke. Sekarang saya akan bacakan dulu perjanjian masuk. Ya. Ini nanti akan diisi dan ditandatangani oleh Mbak Sonia, kemudian orang tua atau wali sebagai penjamin, kemudian diketahui oleh kami selaku Yayasan Rehabilitasi. Ini saya bacakan ya, perjanjian masuk. Dengan ini saya Sonia bla mendaftarkan diri saya sebagai klien atau residen Caturwangsa Nusantara. Aplikasi ini adalah perjanjian sekarang dan berlaku selama menjalani program. Kondisi keseluruhan: 1. Mengikuti rawatan. Saya menyadari bahwa program pemulihan ini dapat membantu dalam mengatasi masalah adiksi nafsa dengan bantuan dari kesadaran diri sepenuhnya. 2. Bekerja sama dalam rawatan, atau saya bersedia bekerja sama dengan pihak Caturwangsa Nusantara dalam mencapai tujuan rawatan atau untuk tujuan lain yang berkaitan. 1. Sebagai klien atau residen dapat diberhentikan apabila dinilai tidak dapat bekerja sama di dalam program. 3. Durasi atau waktu dan metode program. Saya mengerti dan bersedia untuk mengikuti program pemulihan selama berapa bulan dan selama berapa tahun. Lamanya dalam program rehabilitasi ya. Nanti akan dianalisa setelah kita melakukan verbal. 4. Tidak ada jaminan. Saya mengerti bahwa program pemulihan maupun pihak Caturwangsa hanya membantu dan pertahankan pemulihan. Ya, tidak memberikan jaminan kelak lagi menggunakan nafsa. Hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi. Karena kita tidak dapat menjamin nih, Caturwangsa Nusantara tidak dapat menjamin bahwasanya Mbak Sonia ini akan sembuh. Karena kembali kepada diri sendiri semuanya untuk sembuh. Kerahasiaan, ya, saya mengerti bahwa kerahasiaan informasi tentang diri ya, ada batasannya dan juga berjanji tidak akan membuka rahasia atau privasi klien residen kepada pihak lain di luar kepentingan program. Barang pribadi, saya menyetujui barang-barang pribadi yang dibawa dapat diperiksa demi keamanan, kenyamanan, dan klien lainnya, serta mempersilahkan pihak Caturwangsa Nusantara untuk menyimpan selama menjalani program pemulihan ini. Apabila kemudian melarikan diri atau mengundurkan diri secara sepihak, saya menyetujui
apabila pihak Caturwangsa Nusantara tidak mengembalikan segala barang-barang pribadi tersebut, termasuk uang saku yang telah dititipkan dengan alasan program. Ya. 7. Kontak darurat. Saya bersedia memberikan nomor kontak darurat dan mengerti apabila terjadi kesalahan darurat yang tidak diinginkan. Pihak Caturwangsa Nusantara mempunyai hak untuk menghubungi dan menginformasikan keadaan darurat tersebut. Ya, tadi udah dijelaskan keadaan darurat adalah apa? Keadaan di mana klien kita misalnya dalam suatu waktu terdapat diperiksa oleh yang berwajib atau dan lain-lain ya, dalam keadaan genting, itu wajib menelepon kita ya, atau kita dapat menelepon klien atau klien menginformasikan kepada instansi yang melakukan penangkapan atau apa terhadap ya. Kunjungan, saya setuju bahwa kunjungan keluarga hanya diperbolehkan pada jadwal yang telah ditentukan dari atas persetujuan dari pihak Caturwangsa Nusantara. Kunjungan di luar orang tua wajib mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. 9. Konsekuensi, saya mengerti apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan program yang telah ditetapkan, maka bersedia menerima segala macam bentuk konsekuensi yang layak dan tidak melanggar HAM, hak asasi manusia. 10. Perujukan, apabila terbukti tempat perawatan lain lebih sesuai untuk program pemulihan, maka menyetujui bahwa saya dapat dirujuk sewaktu-waktu ke dalam perawatan tersebut. Hal tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam keadaan darurat yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ya, 11. Tanggung jawab. Saya mengerti bahwa segala konsekuensi yang terjadi akibat perbuatan, baik yang dilakukan selama mengikuti program maupun setelah tidak lagi mengikuti program di Caturwangsa Nusantara, adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Saya juga berjanji tidak akan menuntut pihak Caturwangsa Nusantara atas kelalaian itu. Ya. Jadi kalau setelah dalam masa mengikuti program ada kelalaian, misalnya melakukan perbuatan tindak pidana yang memang dilanggar oleh hukum, kita melepaskan hal itu. Ya. Bawa sabu 2 kilo, banyak ya. Pasca rawatan, ya, pihak Caturwangsa tidak bertanggung jawab terhadap segala macam kejadian atau akibat yang terjadi pada diri saya. Setelah selesai menjalani program pemulihan, segala bentuk konsekuensi yang terjadi tersebut merupakan tanggung jawab saya dan keluarga sepenuhnya. Ya, bila berhenti, bila selesai, berarti kita tidak lagi punya tanggung jawab dalam hal ini. Ya. Oke, surat pernyataan bersedia di tes urin. Oke, nanti kita akan lakukan tes urin. Surat pernyataan ini tanda tangannya ya. Iya. Kemudian nama jenis kelamin ya. Nih saya akan wawancara. Ulang lagi ya, nama Sonia. Jenis kelamin Perempuan. Tempat lahir, tanggal lahir KTP kan Jakarta. sesuai KTP ya. Jakarta kadang-kadang KTP. Pendidikan terakhir CP. agama, Islam. status pernikahan, Apa ya? cerai, suku bangsa, nama lengkap sesuai KTP ya. Oke. Riwayat inap atau dirawat, pernah nggak saudari dirawat atau melakukan rawat inap di rumah sakit? Nggak pernah. Iya, Ya. Selain narkoba, penyakit-penyakit lain pernah? Enggak. Pernah ya. Apa mengidap penyakit kronis? Enggak. Jantung, lever, apa enggak? Ya? Belum pernah ketahuan. Belum pernah ngecek ya? Iya. Apakah saat ini masih menjalani terapi medis terkait penyakit kronis? Nggak pernah ya? Enggak. Atau kejiwaan pernah? Enggak. Jiwaan dan lahir juga. Apa pernah menjalani terapi medis? Iya. Nggak pernah ya? Oke. Ada HIV, TBC, hepatitis? Enggak tahu, belum pernah cek dah pokoknya. Apakah Anda menerima jaminan untuk masalah kesehatan? BPJS atau apa? Ada. Seberapa tanggungankah Anda dengan masalah kesehatan tersebut? Maksudnya? Anda peduli nggak dengan kesehatan Anda Ya sendiri? peduli banget lah. Peduli. Skala berapa? 1 sampai berapa itu? 1 sampai 4. 4. 4.
Menurut Anda berapa pentingkah usaha perawatan terapi untuk masalah kesehatan Anda tersebut? Penting banget kan. Penting banget. Oke. Sudah bekerja ya. Dulu pola pekerjaan, purna waktu, paruh waktu atau tidak tentu? Tidak tentu. Tentu. Kode pekerjaan berapa lama Anda pernah bertahan pada suatu pekerjaan tetap? 5 tahun. Ya. 3 tahun. Di toko 5 tahun. Pernah? Toko 5 tahun. Setahun, 6 bulan sampai lebih deh ya. Pendapatan bersih per 30 hari berapa kira-kira? Sekarang Sekarang Jangan yang biasa-biasa aja. 5 lah aja. 5 Taruh aja 5 5. juta ya. Adakah yang memberi dukungan hidup? maksudnya. Misalnya support dari suami Orang Ada. tua paling kan. Nggak ada ya? Ada dukungan hidup? Enggak, maksudnya materi kan? Enggak. Tidak ya. Kemudian ada finansial. Berapa terganggukah Anda ingin masalah pekerjaan dalam 3 bulan terakhir? Adakah yang mengganggu pekerjaan Anda dalam 30 hari dalam bulan-bulan terakhir ini? Tidak. Enggak. Ya. Menurut Anda berapa penting Anda membutuhkan konseling wawancara ini atau sharing bantuan atas masalah pekerjaan itu? Nggak ada ya? Atau tidak ada? Nomor 6, alkohol. Pernahkah Anda menggunakan jenis nafsa di bawah ini? Ya, jawab ya. Cara menggunakan 1 mulut, hidung, merokok, injeksi yang tidak dan injeksi. Jenis alkohol Pernah. 30 hari terakhir? Pernah. Gue terakhir ini. Pernah. Gimana? Coba-cobain mah. Heroin, tahu? Enggak. Taruh itu gue enggak tahu. Alkohol minuman ya? Minuman pernah. Kau enggak tahu. Metadon, sabutek, metadon, sabutek. Enggak tahu. Enggak tahu cuma itu doang tahunya. Analgis, opiat lainnya, obat lainnya gitu ya. Berbiudrat, bumanel tidak. Banzonapin atau Sanax, Ada apa? obat Obat? enggak? Enggak. Obat zolam, Lipam, Enggak. Kalau dugem? Enggak. sabu, Enggak. kokain, Enggak. Sabu sama sabu ya. doang. Oke. Ganja, Enggak. halusinogen. Tidak pernah cuma Dengan kedua orang halusinasi gitu ya. Cuma 2 doang itu yang mana? Aibon, Aibon, gembel. bensin Gembel kali ya. lebih dari 1 zat. Selain sabu ada Enggak. ekstasi, Enggak. inek sama sabu ya. Dia kan udah kan begini. Jenis yang dominan digunakan? Ya, Apa? 2 itu lah. Hah? Ya 2 itu. 2. Nah, yang 2 itu tadi. Sabu dan inek ya? Belum udah. Yang lain mah jarang. Kalau alkohol ya sering. Pernahkah menjalani terapi rehabilitasi? Enggak. Ya. Pernah mengalami overdosis? Enggak. Berapa lama Anda pernah bertahan tanpa sabu dan ini? 4 bulan mau. Sama juga gue bisa. Iya, 4 bulan. Hah? 4 bulan. Kemarin 4 bulanan. 4 bulan ya? Pernah 4 bulan. Skala Tobat. 4, skala 1, skala 2, skala berarti 2 aja. di dalam 30 terakhir berapa Anda bertahan 4 bulan? Dalam 30 hari terakhir seberapa terganggu Anda dengan masalah nafsa? Ada nggak dalam sebulan terakhir ini terganggu? Kalau nggak nyambung, nggak enak, Ya. Kali kan. Ada nggak? Lemes doang. lemes ya sekarang. Menurut Anda berapa pentingkah terapi rehabilitasi nafsa tersebut? Berapa penting kita rehabilitasi? Penting banget ya. Nah. Oke. Pernahkah dalam hidup Anda ditangkap dan dituntut dengan hal sebagai berikut? Ya, mencuri, Enggak. bebas bersyarat tidak? Enggak. Masalah nafsa,
pemalsuan, Enggak. penyerangan senjata, Enggak. pencurian, Enggak. rampok, Enggak. tindak kekerasan, Enggak. pengerusakan, Enggak. pemerkosaan, Enggak. pembunuhan, Enggak. pelacuran, Enggak. pelecehan pengadilan. Enggak. Apa masalah yang pernah rumah tangga ya? Apakah saat ini Anda sedang dalam proses terikat keputusan pengadilan mengenai perceraian atau apa? Iya. Hah? Perceraian kan itu yang Masih terikat pengadilan atau Enggak. tidak? Tidak. Berapa terganggukah Anda dalam masalah hukum ini? Terganggu sekali nggak dalam masalah rumah tangga tersebut yang perceraian itu? Udah enggak ya? terlalu ya. Oke, forum asesmen F. Dengan siapa Anda tinggal 3 tahun belakangan ini? Gue. Dengan pasangan dan anak satu? Dengan pasangan saja, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman sendiri, atau lingkungan dengan siapa? Sama gue. Dengan siapa? Dengan saudara berarti ya? Iya. Orang tua berarti ya? Benar? Iya. Gue sama gue aja. Keluarga, Sama dengan ada keluarga berarti ya? iya. Apakah Anda tinggal bersama penyalahguna nafsa? Apa tinggal bersama Enggak. dengan penyalahguna? Hah? Enggak lah. Benar. Kan gue gak pakai. Kan gue ngejual tuh dong gitu. Cuma dijual. Gue yang lu bego. Adakah keluarga Anda yang merupakan pengguna nafsa? Enggak ada. Saudara kandung, ayah, pasangan, Nggak ada. pasangan Pasangan dulu. dulu, Hmm. om, tante, Gak ada. teman lainnya ada. Ada. Oke. Dengan siapa Anda melewatkan sebagian besar waktu Anda tiap hari? Teman paling kemarin. Dengan keluarga, dengan teman atau sendiri? Teman kebanyakan. Teman ya. Bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang berikut? Dengan ibu gimana hubungannya? Baik. Tidak ada masalah? Enggak ada. Dengan ayah, Baik. Baik. adik atau kakak, Baik. anak-anak, Baik. teman-teman, Baik. tetangga, Baik. pasangan? Pasangan yang kemarin gak baik, yang sekarang belum ada. Ledekin jawabannya. Ledekin. Teman sekerja ada masalah? Enggak ada. Dia nggak pernah punya masalah, Pak. Ya. Bila hubungan Anda terdapat masalah, terikat pertanyaan nomor 5, masalah yang dihadapi bersifat fisik atau psikis. Fisik dan psikis juga. Dan psikis itu Yang rumah tangga kan? Iya. Fisik juga iya kan kemarin. Psikis juga kan nyerang mental juga kan. secara seksual? Hmm? Secara seksual? Karena seksual enggak ya? Enggak lah. Benar. Oh, yang seksual ini. Kalau secara seksual enggak, cuma fisik aja. Dalam 30 terakhir, 30 hari terakhir, berapa besar masalah keluarga mengganggu Anda? Ada nggak? Enggak ada. Nggak ada. Seberapa penting untuk melakukan terapi atas masalah keluarga? Nggak ada. Ya? Kalau keluarga enggak. Oke, sekarang G, form G. Apakah Anda pernah mengalami hal-hal di bawah ini yang bukan disebabkan oleh pengguna nafsa? Jawab ya. Mengalami perasaan depresi yang serius. Pernah nggak mengalami perasaan tertekan, depresi, takut, yang serius? Pernah nggak? Enggak. Hah? Sedih gimana sih, Pak? Tertekan, ketakutan. Oh, iyalah pernah gitu. Iya, pernah. Mengalami perasaan gelisah, tegang, dan serius. Ya pernah lah namanya. Bawa. Mengalami halusinasi, Iyalah. mengalami kesulitan konsentrasi, Oh iya. mengalami kesulitan dengan menguasai perilaku agresif, mengalami kesulitan Oh, kita dalam keadaan sulit, tapi kita dengan menguasai perilaku agresif, kita agresif gitu. Pernah Pernah. mengalami pikiran serius tentang bunuh diri, Enggak. Jauh kalau misalnya. pernah mendapat resep untuk obat-obatan gangguan jiwa,
Oke, berapa kali dan di mana Anda pernah menerima konseling, terapi untuk masalah psikiatrik atau emosional? Pernah tidak? Enggak. Seberapa serius menurut Anda masalah gangguan psikologis emosi Anda saat ini? Seberapa serius? 1 sampai 4. Kira-kira masalah emosi, perselisihan, rumah tangga dan Kan lain-lain. sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Udah tenang sih. Udah tenang ya? Itu kemarin dong semua orang tua itu. Sekarang udah ada. Saya sedikit mau tanya nih, Ya. menyangkut mengenai apa namanya? Rehabilitasi yang akan dilakukan oleh Mbak Sonia ya. Iya. Sering ya menggunakan sabu dan ekstasi ya. Iya. Dijawab dan makanya. Sama. Dia dan orang tua kan. Ada rekam. Iya. Habisnya dianya nggak bayar. Tadi tidak ngomong. Eh. Oh, yang mau direkam ini anak. Ya, saya tanya, Ah. ini sabu, ya, ini uang, ini cowok, Ah. pilih mana? Uang lah. Uang ya, kenapa pilih uang? Bisa berbisa. Bisa buat beli sabu. Oke, ini, oke, saya balik lagi nih. Ini uang, Heeh. ini ekstasi, Heeh. ini sabu. Apa ya? Uang kali ya? Uang, kenapa pilih uang? Kadang bisa beli dua-duanya. Oke, siap. Ini sabu, Heeh. ini cowok, ini Cowok. ekstasi. Nggak masuk cowok mau. Enggak, pilih mana? Sabu. Apa? Sabu cowok Sabu, sasi. sabu, ekstasi. Sabu. Karena pakai ini dulu baru kesini. Ini mah nggak pakai. Kenapa? Pakai ini dulu. Baru kesini ekstasi. Maksudnya Jadi lebih penting inilah lebih Lebih penting. penting sabu ya. Karena ini tiba-tiba bikin seger gitu badan. Seger ya. Maksudnya seger. Seger itu gimana sih, Pak? semangat. Semangat gitu buat kerja gitu. Tuh kayak nggak capek gitu. Kalau ini buat happy doang Dalam paling. sehari berapa kali suka pakai sabu? Ih, paling seminggu 2 kali, 3 kali. Hah? 1 minggu? Seminggu 2 kali 3 kali. Minggu 2 sampai dengan 3 kali ya. 1 minggu pakai sabu. Kalau pakai ekstasi seminggu berapa kali? Paling kalau jalan-jalan sama temennya happy paling sebulan 2 kali 3 kali. 1 bulan 2 sampai dengan 3 kali ya. Terus kalau tidak menggunakan nih, kita kan menggunakan sabu. Setelah itu kita tidak menggunakan sabu besoknya nih. Ada nggak dampak-dampak yang dialami? Iya, dampaknya lemes. Lemes ya. Hah? Bila tidak menggunakan lemes ya. Hah? Iya. Terus selain lemas apa? Ada nggak adiksi misalnya? Contohnya lah. Gemeter, pegel-pegel badan apa gitu? Pegel. Hah? Pegel. Oke, udah. Wes. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa lonceng.